pasti berupa santunan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Begitupun ketika pekerja mengalami kematian bukan karena akibat kerja. Diatur di mana? Diatur DPP 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan PP 82 tahun 2019 tentang perubahan PP 44 tahun 2015 yang terkait penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta Permenaker Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 05 tahun 2021 tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian. Nah, sekarang kita lihat, memang ada nilai perubahan nilai daripada nilai kompensasi dari kecelakaan kerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian daripada peristiwa kecelakaan yang terjadi berdasarkan PP 82 tahun 2019 ini. Nah, jadi ada beberapa poin saja yang berubah dalam kaitan jaminan kecelakaan kerja, utamanya adalah terkait beasiswa, kemudian santunan STMB itu agak berubah nilainya. Nah, kita lihat pertama. Jadi saya mau berbicara di sini adalah perubahan nilai kompensasi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berdasarkan PP 44 tahun 2015 dan PP 82 tahun 2019. Kita lihat pertama dulu JKK-nya, jaminan kecelakaan kerja. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu adalah jaminan yang diberikan oleh pelindungan yang diberikan oleh pengusaha pengurus kepada tenaga kerjanya. Kewajiban itu harus didaftarkan ke dalam program sosial tenaga kerja. Nah, kalau ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, kemudian dia harus menjalani proses perawatan yang lama misalnya, maka seluruh biaya perawatannya itu tanpa batas biaya, sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada limitnya, unlimited. Tidak ada limitnya. Karena ada peristiwa luka bakar, kecelakaan kerja yang berakibat luka bakar terhadap seorang wanita. BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan itu membayarkan kompensasi biaya perawatan luka bakar itu sampai sembuh, sehingga menghabiskan dana jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan itu sebesar 4 miliar itu untuk satu orang. Berarti tidak ada batasnya, memang dia unlimited ya untuk biaya perawatan. Itu Anda harus ingat bahwa tidak ada batas biaya dari perawatan untuk kasus kecelakaan kerja. Ingat ya, untuk kecelakaan kerja, ya bukan kasus penyakit, bukan akibat kerja ya. Jadi, biaya perawatan rumah sakit terhadap korban kecelakaan kerja. Oke. Bukan karena kecelakaan kerja, ya itu ranahnya BPJS Kesehatan. Jadi bedakan dua lembaga ini, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan itu menangani kasus-kasus kecelakaan kerja dalam kaitannya dengan jaminan kecelakaan kerja. Tapi kalau dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan bukan akibat kerja, ada yang meninggal bukan akibat kerja misalnya, atau ada yang sakit bukan karena pekerjaan dan yang kerja, ya tugasnya BPJS Kesehatan. Makanya dua lembaga, apalagi namanya, terkait jaminan sosial tenaga kerja itu dua lembaga yang menangani perlindungannya, itu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Itu beda apalagi namanya, beda programnya. Itu satu program kesehatan, jaminan kesehatan, satu program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan apalagi namanya, jaminan pensiun, hari tua, dan kehilangan pekerjaan. Itu beda ranah. Nah, yang berikutnya adalah ada yang disebut dengan santunan sementara tidak mampu bekerja. Ya, kita istilahkan dengan STMB. Jadi kalau ada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian dia belum bisa masuk bekerja karena menjalani proses perawatan, tadi proses perawatannya unlimited. Yang kedua, ada santunan STMB yang akan diberikan kepada tenaga kerja. Santunan itu adalah berupa gaji, ya, karena dia tidak masuk bekerja, jadi BPJS yang ambil alih pembayaran gajinya. Untuk sementara perusahaan off dulu memberikan itu, karena perusahaan
perusahaan sudah mengikutsertakan tenaga kerjanya ke dalam program jaminan sosial tenaga kerja, sehingga gajinya sementara dia akan dibayarkan oleh BPJS. Itulah yang disebut dengan STNP. Jadi kalau yang bersangkutan belum bisa masuk 12 bulan pertama pasca terjadinya kecelakaan karena harus menjalani perawatan yang cukup lama, 100% upah. Jadi kalau upah kita 6 juta yang dilaporkan ke BPJS, berarti 6 juta tiap bulan kita terima selama 12 bulan. Ya, kalau selama 12 bulan itu kita belum bisa masuk kerja. Nah, bagaimana kalau belum sembuh sampai sekarang misalnya? Ya, 12 bulan pertama sudah dia jalani, ya, BPJS yang memberikan gaji. Kalau belum sembuh sampai di atas 12 bulan dan seterusnya, ya, STNP-nya senilai 50% dari upah. Nanti kalau sudah sembuh, sudah masuk bekerja, normal lagi gajinya. Bisa dipaham ya? Bisa? Oke. Berikutnya santunan kematian. Ini kita masih berbicara mengenai JKK ya, jaminan kecelakaan kerja. Namanya santunan kematian. Santunan kematian itu 48 kali upah. Jadi 48 kali upah. Tadi saya sudah jelaskan ini. Ya, tadi yang kasus kecelakaan di lokasi rencana pembangunan PLTA, ya, pengusahanya cuma kasih 30 juta terhadap istri korban. Mereka protes, ya, mereka menggugat, melapor ke Disnaker. Dan ternyata yang bersangkutan tidak diikutkan dalam program jaminan sosial, sehingga yang pengusaha tetap membayarkan santunannya senilai 48 bulan upah. Saya paksakan untuk segera diberikan karena ya kewajibannya memang ada hak yang belum diberikan kepada keluarga korban. Jadi tinggal dia potong nilai yang sudah diberikan dengan nilai yang belum diberikan. Itu untuk yang meninggal 48 bulan upah. Bagaimana kalau cacat? Ya. Kalau cacat itu ada namanya cacat total tetap, ada namanya cacat sebagian. Nah, untuk cacat total tetap sudah jelas, sudah rumusnya, formulanya. Berapa nilainya? 56 kali upah. Jadi ini lebih tinggi ini dibanding meninggal. Jadi orang yang cacat total tetap itu misalnya contoh buta dua matanya, berarti itu cacat total tetap, mengalami kelumpuhan dari ujung kaki sampai ke lambut, atau dua kakinya diamputasi, ya, dari ujung kaki sampai pangkal paha, terpotong dua-duanya diamputasi, berarti sudah masuk kategori cacat total tetap, karena hilang fungsi, hilang apalagi namanya, fungsi berjalannya total hilang, bukan sebagian. Beda mungkin kayak Pak Peter tadi, dia buta satu mata itu, berarti dia cacat sebagian, bukan masuk kategori cacat total tetap. Nah, kecuali kalau buta dua-duanya, berarti sudah memang hilang fungsi penglihatannya. Berarti kalau sudah ini hilang dua fungsi penglihatannya, berarti sudah masuk kategori cacat total tetap. Nah, itu 56 kali upah. Jadi kalau upahnya Pak Peter 3,4, ya seharusnya 3,4 kali 56 kali upah, 56 bulan upah, ya, yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dia masuk kategori cacat total tetap. Kalau dia sebagian, ya namanya cacat fungsi sebagian, itu persentase tabel kali 80 bulan upah. Itu formulanya. Mudah-mudahan clear ya untuk jaminan kecelakaan kerja. Jadi semua ini akan diberikan terhadap korban kecelakaan. Kalau dia meninggal 48 bulan upah. Ya, ada juga biaya kalau dia meninggal, ada biaya transportasi pengiriman jenazah darat, laut, udara. Bisa dilihat sendiri di tabelnya. Kalau dia punya anak, bagi yang meninggal, dulu itu di PP 44 satu anak yang ditanggung, hanya satu anak yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nilai santunannya itu 12 juta. Sekarang berdasarkan PP 82 tahun 2019 itu sudah 2 anak yang ditanggung. Ya, dari TK, SD sampai ke perguruan tinggi untuk 2 anak itu totalnya 174 juta. Ya, kalau dia tidak meninggal, dia menjalani proses perawatan, ada tambahan biaya healthcare.
gitu ya. Nah ini kenaikan kelebihan daripada PP 82 tahun 2019 sekarang. Nah, bagaimana dengan jaminan kematian? Bukan disebabkan karena kecelakaan kerja, karena PP 44 tahun 2015 dan PP 82 tahun 2019 itu menjelaskan tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya, untuk jaminan kematian itu dulu itu waktu masih di PP 44 untuk pasal yang dimaksud terkait mengenai santunan kematian JKM bagi tenaga kerja bukan akibat kerja itu 24 juta, sekarang sudah 42 juta sekarang. Ya. Jadi santunan sekaligus dan biaya pemakamannya itu totalnya 42 juta. Mulai dari santunan berkalanya, biaya pemakamannya dan secara keseluruhan totalnya sekarang itu 42 juta. Inilah kelebihan daripada BPJS Ketenagakerjaan. Tetap akan diberikan beasiswa untuk 2 orang anak dengan syarat masa kepesertaan tenaga kerja itu sudah 3 tahun. Artinya dia sudah 3 tahun terdaftar ke dalam program jaminan kematian. Dia dapat juga beasiswa, nilainya sama 174 juta. Jadi lahirnya PP 82 ini memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha, memberikan keuntungan yang besar bagi pekerja sebenarnya. Karena luar biasa nilai kompensasi yang akan diberikan oleh negara melalui Badan Ketenagakerjaan Sosial dan BPJS Ketenagakerjaan tanpa kenaikan iuran. Padahal ini PP-nya itu 2019 awal-awal pandemi dulu itu. Ya, PP ini lahir itu tanpa ada kenaikan iuran. Tidak dengan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan itu ada kenaikan karena kebijakan pemerintah harus dinaikkan nilai iurannya. Kalau ini tidak ada kenaikan meskipun masa pandemi kemarin peraturan berlaku. Ada pertanyaan tentang JKK sama JKM? Silakan kalau ada yang ditanyakan.